Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi syarrafal mu'minin bitashrifi nuril iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul wasilah. Al-uzma fi nailil ghufran, amma ba'du. Ayyuhan nas, ittaqullah, aqbalu dinal Islam. Para pemirsa terjenajah yang kami muliakan di mana saja berada, kembali kita ucapkan kalimat ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Selawat beserta salam buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa terjenajah yang kami muliakan, kajian kita pada malam hari ini adalah langkah cerdas memelihara keimanan. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, para pemirsa hadirin yang dimuliakan Allah, ada 5 langkah cerdas untuk merawat, memelihara, dan menjaga serta meningkatkan kualitas keimanan pada diri kita, pada keluarga kita, sebagai seorang muslim dalam kehidupan di dunia ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal imani man lam yakum fihi syai'un minhunna fala imana lahu. At-taslim li amrillah war-ridha bi qada'illah wat-tafwidu ilallah wat-tawakkulu 'alallah was-sabru inda sadamatil ula. Artinya, ada 5 hal yang merupakan bagian dari keimanan. Barang siapa di dalam dirinya tidak terdapat 5 hal itu, maka ia tidak memiliki keimanan. Yang pertama adalah at-taslimu li amrillah, tunduk
dan patuh dalam melaksanakan perintah Allah. Waridha biqada'illah, ridha dengan ketentuan Allah. Wat tafwidu ilallah, kepasrahan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wat tawakkulu 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Yang kelima, wasabru inda sadmatil ula, bersabar ketika ditimpa musibah yang diberikan Allah kepadanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa Tarjun Najah yang kami muliakan, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa menjaga, merawat keimanan serta meningkatkan kualitas keimanan harus dan mesti kita laksanakan dengan 5 langkah sebagai berikut. Kaum muslimin, para pemirsa hadirin yang berbahagia, yang pertama adalah taslimu li amrillah, harus komitmen dan berpegang teguh pada perintah Allah. Orang yang beriman, yang mempunyai komitmen dan istiqamah dengan keimanannya, maka dia selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan yang dilarang oleh Allah. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Bukti keimanan dan komitmen dalam berpegang teguh kepada Allah di antara lain adalah: yang pertama, mengorientasikan segala aktivitas kesalehan untuk mencari ridha Allah. Keikhlasan hati dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, tempat penghambaan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-3, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin, para pemirsa Tarjun Najah yang kami muliakan. Yang kedua, ridha dengan ketetapan yang telah digariskan Allah kepada kita. Waridha biqada'illah, bersikap reda dan tulus ikhlas dalam menerima ketetapan Allah yang telah digariskan kepada kita. Ridha, mencari apa yang membuat Allah itu ridha kepada kita, seperti melaksanakan amal ibadah yang telah perintahkan Allah kepada kita dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Ridha, senang, suka, rela terhadap apa yang telah ditetapkan Allah pada kita. Untuk itu, orang yang beriman harus menampilkan sikap ridha kepada 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, ridha terhadap
perintah dan larangan Allah. Artinya senang untuk taat kepada perintah Allah dan Rasulnya setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadatain. Yang kedua, reda terhadap takdir atau terhadap qada dan qadar yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Ada dua sikap utama bagi orang yang ditimpa musibah yang tidak ia inginkan. Yang pertama, ridha, rela, senang pada ujian yang diberikan Allah. Kedua, sabar, yang merupakan keharusan dan kemestian yang harus dilakukan. Reda terhadap perintah orang tua. Reda terhadap perintah orang tua merupakan salah satu bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Karena Allah telah memerintahkan setelah menyembah Allah, yang kedua itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah yang disebutkan di dalam surat Luqman ayat yang ke-14. Yang berikutnya, reda terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, "Ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kaum muslimin hadirin rahimakumullah yang kami muliakan. Kalau kita di Minangkabau, ketaatan dan kepatuhan itu terhadap 4. Yang pertama adalah sebagai orang muslim kita harus tunduk dan patuh terhadap perintah Allah dan Rasul sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Yang kedua, sebagai orang Minangkabau kita harus taat dan patuh terhadap adat yang telah digariskan oleh Minangkabau itu sendiri. Karena di dalam orang Minangkabau itu adalah adat basandi syarak basandi kitabullah, syarak mengatur, adat memakai. Yang ketiga, kita sebagai warga negara yang baik adalah tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Kalau seandainya 3 hal ini yang kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan ridha Allah dan akan selamat dalam menempuh kehidupan dunia ini. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, para pemirsa terjenajah yang berbahagia. Langkah yang ketiga adalah wattafidu ilallah. Wattafidu ilallah, kepasrahan secara totalitas kepada Allah. Kepasrahan secara totalitas pada Allah tanpa diiringi dengan keraguan, maka Allah akan menjaga dengan totalitas pula. Bisa dilihat peristiwa yang terjadi menimpa diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari ada seorang kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasul yang bernama Suraqah. Sewaktu Rasul sedang istirahat, maka pemuda tadi berkata kepada Rasul, "Ya Muhammad, siapakah yang bisa menyelamatkan
menyelamatkan kamu dari pedang yang saya pegang ini. Dengan spontan, tanpa keraguan dan keyakinan yang kuat, Rasul menjawab dengan tegas, Allah, Allah, Allah yang bisa menyelamatkan saya dari pedang yang kamu pegang itu. Mendengarkan kalimat Allah yang lahir dari lubuk hati Rasulullah SAW, gemetarlah hati Surakah, menggigillah seluruh tubuhnya. Akhirnya pedangnya terjatuh dan diambil oleh Rasulullah SAW, dan beliau kembali berkata, Ya Surakah, siapakah yang bisa menyelamatkan kamu dari pedang yang saya pegang ini? Dengan ragu dan rasa ketakutan, maka Surakah berkata, yang bisa menyelamatkan saya dari pedang yang engkau pegang itu adalah karena kemurahan hatimu memaafkan saya. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, hadirin yang berbahagia, nampak jelaslah bagi kita, kalau seandainya kita orang yang beriman, kita serahkan diri kita kepada Allah dengan betul-betul penyerahan yang bulat, insya Allah, Allah akan memelihara kita sebagaimana kita menyerahkan diri kepadanya. Yang keempat, langkah cerdas untuk memelihara keimanan kita adalah wattawakkal 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, para pemirsa Terjun Najah yang kami muliakan, berserah diri pada Allah setelah melakukan ikhtiar atau usaha yang sungguh-sungguh dan perkara hasilnya diserahkan kepada Allah Rabbul Jalil. Kalau kita perhatikan bahwa bertawakal kepada Allah adalah kepasrahan kepada Allah secara totalitas. Penyerahan ini harus sepenuh hati dan jiwa. Apapun usaha yang dilakukan secara syar'i dengan sungguh-sungguh dan benar, maka yang menentukan berhasil atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada Allah Rabbul Alamin. Hasil yang diberikan kepadanya diterimanya dengan lapang dada dan bersyukur di atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, hadirin yang berbahagia, karena orang yang beriman, ia menyadari bahwa firman Allah di dalam surah Ibrahim ayat 7 menjelaskan, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku kepadamu, maka pasti azabku sangat pedih. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, para pemirsa Terjun Najah yang berbahagia. Yang terakhir, langkah cerdas untuk meningkatkan kualitas keimanan dan menjaganya adalah wassabaru inda sadmatil ula. Bersabar seketika ditimpa musibah. Sabar atau bersabar adalah menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi segala suatu musibah
yang menimpa dirinya dari dirinya dan keluarganya dari mara bahaya yang didatangkan Allah kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, para pemirsa terjenajah yang kami cintai. Itulah 5 hal langkah cerdas yang harus dan mesti tumbuh kembangkan dalam lubuk hati kita sebagai orang yang beriman. Dengan berakarnya 5 sifat dan perilaku itu, tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, redha dengan ketentuan Allah, kepasrahan secara totalitas pada kebesaran Allah, bertawakal pada Allah setelah ikhtiar, dan bersabar menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Insya Allah kita tergolong pada orang-orang yang selalu menjaga dan meningkatkan kualitas iman kepada Allah, sehingga kita berharap menjadi orang yang mendapat ridhanya baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan tausiah kita kali ini bermanfaat untuk kita bersama dalam rangka menjaga, merawat, dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada itu, yang kita harapkan adalah bernilai ibadah bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.